Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah segenap pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian khatam kitab daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mana insya Allah di video-video selanjutnya di sisa hari-hari kita di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa mudah, sehat, lancar dan kuat untuk menunaikan ibadah di sisa bulan Ramadan ini. Kami berkesempatan untuk melanjutkan daripada kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah pada fan tasawuf, yang mana di awal kitab Risalatul Jami'ah ini terbagi menjadi 3 bagian keilmuan. Yang pertama adalah fan akidah, yang kedua fan fikih, dan yang ketiga adalah fan tasawuf. Yang mana dalam fan pertama ini kita bersama-sama mengkaji dan mempelajarinya bersama guru kita Ustadz Muhammad Nur-Hadi, dan di fan fikih kita juga bersama-sama mengkaji mempelajarinya bersama dengan Ustadz Zakaria LC. Dan yang ketiga kita bahas, insya Allah akan kita bersama-sama kaji bersama Al-Fakir, yang mana yang bertepatan dengan 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih 10 akhir daripada bulan Ramadan ini, sebagaimana adat daripada ulama yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, direkam oleh sahabat Abu Hurairah, dituangkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahihul Bukhari, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyrul awakhir kana sadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikatan sarungnya sebagai kinayah daripada beliau meningkatkan ibadahnya dan menghabiskan waktu di 10 terakhir bulan Ramadan ini untuk lebih dekat dan memperbanyak menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam fan tasawuf ini kita diberikan isyarat oleh Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi bahwasanya sebagaimana urutan daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah, yang mana pertama dimulai dengan fan akidah, di mana hal yang wajib, pertama kali yang wajib bagi seorang hamba adalah dia mengetahui Tuhannya. Sebelum dia beribadah dengan sholat, sebelum dia beribadah dengan zakat, puasa dan lain sebagainya, dia harus terlebih dahulu mengetahui dan mengenal siapa Tuhannya, siapakah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Tuhannya, sehingga dia benar-benar yakin dan bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya yang Maha Esa. Sehingga kita ketika menghafalkan ataupun mengenal rukun Islam yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa syahadatu anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dan tidak ada syarik, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setelah itu semua akidahnya sudah betul, keyakinannya Tuhannya sudah baik, sudah betul, tidak ada salah, kemudian dia tingkatkan, dia lanjutkan dengan fase ibadah, yang mana ibadah tersebut sebagai bentuk aplikasi daripada keyakinan orang
tersebut. Ketika dia sudah meyakini bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan tersebut perlu diiringi dan dibarengi dengan ibadah sebagai representasi bentuk semangat dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Setelah dia melakukan ibadah yang mana kaitannya dengan fikih, selanjutnya kita diperintahkan untuk melanjutkan fase berikutnya, yaitu yang dikenal dengan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan, kalau kita kaji, kita kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Beliau mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Rasulullah bersabda, ihsan adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi namun jikalau engkau memang tidak melihat Allah ada di sekitarmu, ada di hadapanmu, dan memang begitulah adanya, kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak bisa merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yarak, tetapi yang pasti adalah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Maka dari itu, ihsan adalah mungkin yang kita sebut dengan at-tasawuf. Kaitannya tidak jauh dengan bab tasawuf. Mungkin kita dalam sisi bahasa Indonesianya kita mengenal dengan sisi spiritualitas, yang mana apabila ibadah itu bisa kita analogikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fikih bisa kita analogikan dengan undang-undang dalam beragama, tetapi adapun tasawuf mungkin bisa kita analogikan dalam agama Islam dengan norma dan etika dalam beribadah. Kita mungkin sering mendengar bahwasannya beberapa masyarakat mengatakan saya menyinggung dari sisi gender laki-laki dan perempuan. Saya berikan contoh daripada gender laki-laki terlebih dahulu. Ada seseorang mengatakan, saya sudah Islam, saya sudah bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi saya belum siap. Saya belum siap untuk melakukan ibadah sholat, puasa seperti banyak orang yang lakukan sekarang. Terutama di bulan Ramadan ini, ketika kami menemukan beberapa orang yang tidak berpuasa, kemudian ditanya oleh seseorang, kenapa engkau tidak berpuasa? Saya belum siap untuk berpuasa karena hati saya belum baik. Satu. Dan gender selanjutnya, misalnya dari sisi wanita, ada beberapa orang perempuan mengatakan saya belum siap berhijab, belum siap memakai kerudung. Kenapa? Karena saya ingin membetulkan hati saya terlebih dahulu. Saya ingin membetulkan hati saya terlebih dahulu sebelum saya memperbaiki fisik ataupun penampilan saya dan menutup aurat saya dengan berkerudung. Maka pernyataan yang seperti ini sering disalahartikan dan sering disalahpahami, sehingga orang tersebut menyampaikan ucapan yang seperti itu. Ketika mereka mengucapkan seperti itu, ternyata orang-orang ini perlu hendaknya untuk memahami konsep di mana ada unsur undang-undang dalam beribadah, unsur undang-undang dalam beragama, dan konsep spiritualitas dalam beribadah. Yang mana dua hal ini tidak selalu berkaitan, karena hal yang satu dengan yang kedua ini berbeda poros. Yang mana yang satu kewajiban untuk menutup aurat dengan berhijab, yang satu kewajiban untuk berpuasa adalah sebagai representasi bentuk daripada kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan dan diselesaikan dan dikerjakan oleh seorang hamba. Tidak ada kaitannya dengan apakah hatinya sudah baik terhadap sesama manusia, apakah hatinya sudah bisa baik dengan sesama makhluk yang lainnya, karena hal tersebut nanti ada pada tahap fase selanjutnya yang mungkin kita bisa sebut dengan sisi spiritualitas ataupun dengan etika dalam beribadah. Jadi ketika dia wajib berkerudung, dia wajib menutup aurat, dia wajib untuk berpuasa, itu adalah
fase di mana seorang hamba harus menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan fikih. Adapun sisi tasawufnya adalah fase selanjutnya, di mana ketika dia beribadah, di mana ketika dia berpuasa, dia sudah menunaikan puasa, dia melaksanakan puasa sesuai dengan syarat dan rukunnya dalam kategori fikih, undang-undang dalam beribadah, maka dia sempurnakan dengan fase yang ketiga, yaitu dengan sisi tasawuf, dia sempurnakan dengan hati yang baik, yang mana puasanya dia sempurnakan dengan yang mana lisannya tidak berbohong, hatinya tidak dia gunakan untuk membenci orang lain, dia tidak gunakan lisannya untuk mencaci orang lain, kemudian hatinya dia tidak gunakan untuk menghibah, lisannya tidak dia gunakan untuk menghibah orang lain. Itulah fase selanjutnya yang mana puasanya bisa menjadi sempurna, puasanya bisa menjadi lebih indah dengan adab, etika, dan disempurnakan dengan norma tasawuf tersebut. Begitu juga dengan wanita yang berhijab. Ketika dia sudah berhijab, namun dia belum mampu untuk menjaga hatinya, maka kewajiban berkerudung, kewajiban menutup aurat dengan berhijab lantas tidak gugur dengan apa yang dia tidak bisa lakukan dengan hatinya. Tetapi jikalau orang tersebut minimal sudah berkerudung, adapun hatinya belum bisa baik, maka dia sudah menunaikan kewajiban yang ada pada dirinya. Baru dia tunaikan dengan fase selanjutnya. Dia sudah tunaikan kewajiban yang sudah tertulis dalam undang-undang fikih agama Islam. Dia tunaikan, dia sempurnakan dengan norma, adab, dan etika dalam ibadah dan beragama. Dia sempurnakan dengan hatinya yang baik. Dia memakai hijab, kemudian dia tunaikan, dia tambah, dia sempurnakan dengan akhlaknya, hatinya yang baik. Kami tidak membetulkan, tidak membenarkan bagi mereka orang-orang yang berhijab, tetapi tingkahnya mohon maaf di luar kendali ataupun bahkan melampaui batas seorang wanita. Kami juga tidak membenarkan orang-orang yang berpuasa, tetapi tingkah lakunya dia menghibah, dia berbohong, dia mencaci orang-orang yang tidak berpuasa. Tetapi satu sama lainnya memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak bisa ditutupi dari satu yang lainnya. Itulah, jadi sisi tasawuf mungkin bisa kita analogikan dengan bab etika ataupun norma dalam beragama untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kajian yang pertama dalam fan tasawuf dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah yaitu adalah hifdzul qalbi minal ma'asi. Nah, sesuai dengan apa yang kita bahas tadi, yang pertama diingatkan oleh Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang pertama harus dijaga setelah seorang manusia menunaikan ibadahnya, kewajibannya dalam fan fikih, dia sudah sholat, dia sudah zakat, dia sudah puasa dan lain sebagainya. Yang dia perlu jaga adalah hifdzul qalbi minal ma'asi. Dia menjaga hatinya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Selanjutnya, menjaga hati daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Nah, ini adalah fase dalam beretika, fase dalam tata krama norma sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia yang lainnya. Karena di dalam hati kita, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang kita baca bersama-sama dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah dalam kajian Ramadan juga yang ditayangkan bersamaan dengan channel YouTube MCT Marang Raya ini, dalam kajian spesial bulan Ramadan kita juga pernah mendengar hadis bahwasanya inna fil jasadi lamudghatun, sesungguhnya dalam hati itu ada sebuah segumpal darah. Jikalau dia baik, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan menjadi baik. Jika anggota tubuh tersebut
menjadi buruk, maka anggota yang lain, anggota tubuh yang lainnya juga ikut menjadi buruk. Ala wahya al-qalbu, dia adalah hati. Maka ketika hati kita sudah bersih, hati kita jaga daripada penyakit-penyakit yang bisa merusak hati kita, maka insya Allah jawarih kita, anggota tubuh kita akan bisa dengan mudah kita kontrol untuk melakukan hal-hal yang baik. Wa kadza hifdzul a'dha'i sab'ah fardu 'ainin 'ala kulli muslimin. Seperti halnya kita wajib untuk menjaga anggota tubuh kita, hifdzul a'dha'i sab'ah, anggota tubuh yang 7, yaitu sebagaimana disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, disebutkan Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan a'dha'u sab'ah, anggota tubuh yang 7 yang wajib kita utamakan untuk menjaganya dari perbuatan maksiat. Yang pertama adalah al-ainain, kedua mata, al-udhunan, al-ainan, al-udhunan, kedua telinga, kemudian al-lisan, lidah kita, kemudian al-yadan, kedua tangan, wal batn, perut kita, kemudian al-farj, kemaluan kita, dan juga yang terakhir adalah al-qadaman, kedua kaki kita. Yang mana insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu apa yang perlu dijaga, bagaimana cara menjaga hati, sebagaimana kita juga wajib menjaga 7 anggota tubuh tersebut yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Kedua telinga, kedua mata, lisan, perut, kemaluan, kedua tangan, dan kedua kaki. Insya Allah kita akan membahasnya di video-video selanjutnya di kajian bulan Ramadan. Esok hari insya Allah kita akan berjumpa lagi pada tayangan kajian spesial bulan Ramadan dalam fan kitab Ar-Risalatul Jami'ah, khususnya bab tasawuf di 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan sehat walafiat, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Allahumma sa'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.